Jadi kacau. Sehingga di sini gambaran tidak usidal amr ila ghairi ahli faqtadir saat, ketika urusan disampaikan pada yang bukan ahli, digambarkan pengembala kambing. Ya. Lalu yang kedua adalah banyaknya harta, banyaknya kemewahan, tapi melakukan yang tidak penting. Sudah dia miskin, sudah dia pengembala kambing, tapi ketika hartanya banyak dia tahu waluna fil dunya, dia berlomba-lomba mendirikan bangunan. Mananya apa? Dia tidak mengindahkan yang lain. Mestinya kalau dia pengembala kambing dan yang lain dia buat pendidikan, buat yang cerdasnya. Dan saat ini terbukti pengembala kambing dalam makna orang yang OKB, orang yang kaya sedikit, tapi dia yang penting apa? Yang bermerek. Yang pentingkan apa? Dia adalah bagaimana makan di tempat yang mewah. Nggak penting. Bagaimana ke depan banyak orang yang melakukan yang nggak penting. Pentingnya. Ada saya dulu istrinya pejabat mahkamah, pasnya 3 miliar. Saya ditunjukin. Saya gimana nyimpennya, takut hilang kan. Jadi coba dulunya. Ya. Nah, maka tanda kiamat yang lain kan, sujud yang lain di dalam hadis yang lain ada nanti banyak membangun masjid tapi kosong. Ya, ada masjid yang dari hutang. Ya, lalu juga hanya salah kepada yang dikenal. Ya, lalu tanda yang lain banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi perzinahan. Baik, kita terakhir, apa pesan hadis? Yang pertama adalah belajar adab dalam menuntut ilmu dan mengimani bagian dari Islam adalah tentang wahyu yang agung. Ya, adab tadi. Yang kedua adalah kita kuatkan keislaman, lengkapi dengan bagian luhurnya yaitu Islam. Lengkap itu yang belum apa. Ya. Yang ketiga adalah ingatlah jalan meyakini sepenuhnya keimanan dengan sepenuhnya tanpa ada ragu itu membuat hidup lebih mulia dan semakin mulia semakin bahagia. Enak. Pokoknya kalau kita sudah secara akidah ini tenang banget. Ini dia tenang ya, memang sudah bukan risihnya. Enak banget kalau udah ini. Tadinya ini meninggal ya, memang sudah pada Allah. Yang keempat adalah berusahalah jadi mukmin yang berpredikat ihsan, yang terbaik kepada Allah, yang terbaik kepada sesama dan dalam kehidupan. Ya, baik, Allah alam shawab, kita tutup dengan dengan nanti diskusi. Silakan. Terima kasih atas materinya luar biasa. Sebelumnya kita masih ingin berlama-lama seperti kita bisa bantu. Dan sekali lagi saya mohon maaf dari dia. Tadi kita coba siapkan fokus supaya jelas gitu ya. Tapi karena ada kendala, jadi kita bisa berkendara. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Saya persilakan kepada ibu-ibu dua penanya dan bapak dua penanya. Disebutkan namanya dan pertanyaannya. Ibu-ibu ada yang nanya? Mana? Ada yang malu-malu? Mau apa ditulis boleh apa? Ya. Capek lah. Oh, kamu dijawab boleh. Nanti ke panitia ketua kami Ustaz Suriko. Bapak-bapaknya, ya Ustaz, dulu kemudian Ustaz Suriko. Ini jawab? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca yang menarik di sini adalah tentang dikabarkannya apa itu ihsan. Saya bertanya seperti apakah ada tingkatan manusia yang lebih tinggi dari ihsan? Apakah memang tingkatan yang di atas itu adalah nabi? Karena kalau dilihat di sini, ihsan itu tingkatan manusia tertinggi yang baru seolah-olah,
seolah-olah melihat Allah gitu. Sedangkan yang melihat Allah itu hanya walalah apakah semua nabi atau tidak, tapi diceritakan dalam Surah adalah hanya Nabi Muhammad. Jadi sampai diceritakan bahwa malaikat Jibril pun tidak ikut ke atas untuk menyaksikan Allah atau melihat Allah. Itu yang mungkin apakah tingkatannya memang manusia itu mentok di dalam ihsan ya, dan tidak mungkin bahwa manusia itu adalah bisa melihat Allah dalam kehidupan atau di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasan. Nama Abdullah dari Ciwareng. Baik, selain ini di pembahasan hari ini, salah satunya adalah tentang Islam. Di mana Islam yang ketiga itu adalah bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus taat membayar zakat ya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mencapai kisor, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian misalnya kita mempunyai kendaraan itu sudah mencapai kisor, maka kita harus mengeluarkan zakat kendaraan itu. Tetapi di sisi lain, misalnya kita juga punya kewajiban membayar pajak kendaraan seperti itu. Apakah ketika kita sudah membayar zakat itu dalam pandangan Islam sudah menggugurkan kewajiban pajak terhadap pemerintah? Sementara di dalam kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29, di situ ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi apakah kita tidak termasuk taat kepada pemimpin ketika kita tidak membayar pajak itu seperti itu? Jadi bagaimana kalau kita sudah membayar zakat kendaraan itu sudah mencapai nisab, tetapi kita tidak membayar pajaknya seperti itu? Apakah ini termasuk tidak taat kepada pemimpin seperti itu? Itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Psikologi kan penutup. Yang ditanyakan terkait takdir dari kunjungan yang ke-6. Tadi antaranya adalah yang pertama, apakah terkait jodoh ya? Itu juga bagian dari takdir. Maksud saya begini, apakah ketika kita punya istri 1, 2, 3 sampai 4 itu sudah juga bagian dari takdir kan? Atau memang itu hawa nafsu atau bagaimana gitu? Ya ini kan kita sedang bertanya, siapa tahu terjadi pada kita semua ini. Berikutnya ada hadis yang pernah Anda baca, takdir itu katanya bisa dirubah, bisa berubah. Dengan misalnya kayak kita sudah ditakdirkan punya umur ya 60 tahun, ternyata karena kita rajin silaturahim sehingga takdir itu bisa berubah. Apakah itu benar? Berikutnya, apakah juga takdir itu terjadi ketika misalnya pilpres, contoh ini pemilihan pilpres. Sebenarnya kemenangannya itu dengan cara curang. Sebenarnya yang menang itu Anies, gitu ya. Maka ada curangan, saya takdirnya di Prabowo. Apakah itu bagian dari takdir walaupun dipaksakan dengan curang? Kita jawab berarti. Karena kita juga direkam menyebutkan. Nanti dia gitu ya. Mari sir. Ya, jazakallahu khair. Yang pertama adalah memang ketika saudaranya ketika hadis Allah katakan taruhu katakan taruhu fa'innahu yarokan. Nah, ini yang ulang melihat yang pertama adalah cara ya, tentang cara bagaimana supaya kita mendapatkan ihsan. Seperti ya, cara majazi adalah apa? Kalau kita misalnya supaya anak itu
semangat ya belajar. Anggap aja, bayangkan ibu ada, ya, atau dia masih rajin, bayangkan aja bapak masih ada. Kita juga kan ketika ini misalnya ingat, bayangkan istri ada, dia nggak jadi itu, ada istri nggak jadi, nanya tadi yang ketiga itu, ada istri bayangkan. Nah, bayangkan kalau ada istri nggak bisa nih kan, bayangkan. Sehingga itu adalah untuk kita menghadirkan Allah, karena adalah ya Allah senantiasa min hablil warid, ada di dekat dengan kita, sehingga itu berupaya untuk menghadirkan. Dan biasa semua itu kan bagaimana semangat tidak, enak tidak, bergantung hati dan pikiran kita, ya kan? Nah, ketika kita makan bagaimanapun, yang menentukan enak tidaknya adalah hati pikiran kita. Kalau kita makan enak, tempat mewah, tapi hati nggak enak, makanya tidak enak. Nah, sehingga dalam sholat ini, dalam ibadah misalnya sholat, bagaimana keenakan terubu hadirkan. Bisa dilangkahnya ada ulama seperti sholat muwaddah, dia misalnya Allah ada seperti sholat perpisahan. Kalau menghadirkan Allah juga bermakna ingat surga dan neraka. Jadi mana? Kenapa? Karena tadi dalam maknanya adalah tidak mungkin. Sama dengan tadi, bayangkan salah bapak ada, misalnya bapak udah meninggal, kan nggak mungkin. Tapi itu adalah menghadirkan. Nah, kalau cara yang melihat adalah Nabiullah Rasulullah SAW tanpa hijab. Kalau misalnya ada yang hanya dengan kalimullah Nabi Musa. Nah, yang kedua adalah ketika mampu dari yang jelas level yang ini tidak mampu ru'yatullah, maka ingat yang pasti adalah adanya muraqabatullah, adanya Allah Maha melihat kita. Sehingga kedua-duanya A dan B ini adalah sama, ya, intinya yaitu menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah, bahwasanya yang kita laksanakan sholat adalah yang diperintahkan. Lalu bagaimana ini adalah ikhlas karena Allah yang dinilai sampai sedemikiannya, dan itu akan menciptakan nikmat dalam ibadah. Ya. Rasul kalau kita lihat kenapa sampai berbuka, ya karena tadi sampai makom demikian. Nah, ihsan ini tadi ya, ihsan itu adalah bagaimana ketika menjalankan, prestasi ketika menjalankan, nanti lulusannya jadi takwa. Maka disandingkan dengan takwa, ya. Sehingga kalau orang yang menjalankan Islam, iman, lalu dengan ihsan dia jadi takwa pasangannya. Nah, jadi itu saja. Yang kedua adalah dikaitkan dengan apa tadi? Zakat. Yang pertama, zakat itu tadi kan ada ketentuannya. Pastinya ia adalah kalau kita melihat dengan keagungan perintahnya itu, semuanya orang akan pengen zakat mestinya. Kenapa? Kalau kita lihat keutamaannya, kalau kita lihat kehebatannya, satu ya dengan keutamaannya, harta pertama ya penambangan. Lalu juga saya cuma sedikit penambangan. Lalu agar menyelamatkan kita di akhirat, penambangan. Lalu mensucikan harta, penambangan. Jadi kembali kepada kita. Sehingga orang yang nggak mungkin yang mau zakat kalau tahu keutamanya. Ya, lain dengan orang kenapa nggak mau bayar pajak, nanti dikorupsi, dimakan ini, udah gitu kan. Tapi kalau ini musibah. Dan sudah banyak contohnya. Nah, lalu ada ketentuannya. Ketentuannya itu enak banget. Satu ada haul dan nisabnya, lalu ada komponennya, termasuk kalau kendaraan, ya kalau yang kita pakai dia tidak kena zakat, kecuali yang dijadikan bisnis, jadikan usaha seperti rumah. Kalau kita ini tidak kena, perhiasan tidak kena, tapi kalau dijadikan usaha yang sampai nisabnya, ya kalau haul maka dia kena. Nah, kalau seandainya pada masa Islam ya tidak ada pajak, ada jizyah itu bagi yang non muslim. Ketika ada yang tanya kenapa demikian, karena dia atur Islam dan itu untuk demi kebaikan, untuk dia mendapatkan fasilitas dari jizyah itu. Kenapa dari
kaum muslimin enggak, kan sudah zakat. Jadi hebat adanya demikian. Emang kalau yang non muslim dapat bayar zakat kan enggak, maka dijizya. Dan kita double, jadi kita double. Nah, sekarang di beberapa tempat mestinya jadi pengurang ketika sudah zakat, jadi pengurang pajak ya. Jadi di beberapa wilayah Mesir yang lain sudah ada, di kita kan belum. Nah, lalu kalau dihubungkan dengan ketaatan, ya tentu ya kita bawa kepada ranah yang positif. Kenapa? Ia bagian dari amal jariyah, yaitu untuk kepentingan umum. Nah, nanti kan dilaksanakannya memang ada saja, itu adalah bagian dari oknum. Nggak usah kita jauh-jauh, dalam hadis kan disebutkan ada orang kaya, ya ada orang biasa, orang miskin, dia mau sedekah, kalau disimpan uang di masjid, lalu yang ngambil adalah anaknya, anaknya miskin. Sampai pada Rasul Institut semua dapat ya, dia pahala dapat. Ya anak juga dia dapat. Ada yang juga untuk yang berzina dapat. Kenapa? Karena bergantung dengan kita hakikat dari awal dan niatnya. Kalau pelaksanaannya nikah itu adalah di luar pengetahuan kita. Oh nanti ini demikian juga, ya sehingga kita niatkan pajak juga secara positif membangun untuk kepentingan umum dan ia bagian dari amal jariyah, ya yang jelas. Misalnya kita tahu, oh ini buat jalan, kalau dipakai bagiannya itu dari ada uang pajak kita mendapatkan, ya. Karena dia kumulatif, saling bersatu, walaupun misalnya bagiannya ada yang di korupsi dan yang lainnya, itu adalah hubungannya dengan Allah. Nah, maka niatnya itu saja, ya. Diniatinya itu. Ya. Kalau bayar pajak pasti diniatin. Nah, iya, yang jadi ya itu untuk kepentingan umum saya butuh ya, saya juga pakai. Nah, supaya jadi pahala, ya. Lalu tadi bagian dari kita warga negara yang baik, kita taat kepada ulul amri. Bagian dari taat itu adalah ketika yang mentaati Allah dan Rasulnya. Bagian dari pajak adalah aturan Allah, perintah Allah dan Rasulnya apa? Yaitu untuk kepentingan umum. Maka bagian itu. Jadi kalau kita melihat sesuatu atau dalam hukum harus komprehensif. Kalau nggak ada dalam Islam, kita ada dalil umumnya apa untuk kepentingan umum, jadi bisa. Kalau dalil umumnya apa tadi? Anda bisa ambil taat pada pemimpin bisa. Ya. Kenapa? Karena ia adalah lebih umumnya secara umum digunakan. Tapi kalau dipilih cuma dua pilihannya, ya tentu kalau kita secara hukum ya zakatnya harus lebih dipikirkan. Yang namanya pajak kan itu kendaraan itu udah 5 tahun masih belum dipajakin. Ya itu. Nah berikutnya adalah tentang qada dan qadar, takdir. Jodoh itu apa? Jodoh itu adalah ketika sudah qabiltu nikah, saya terima nikah dan kawin, itu jodoh kita. Kalau belum jodoh. Nah itu jodoh. Nah bagian jodoh adalah kita harus mengimani ia adalah bagian dari takdir Allah. Nah takdir Allah ini kita tidak tahu jodohnya, ada yang jodohnya 1, ada yang 2. Nah, kalau orang yang mengimani, ia adalah bagian dari jodoh. Maka kan ada setiap laki-laki ya yang ditinggal istrinya, ia tidak akan tertarik dengan wanita yang lain. Kalau apa ujungnya? Hadis riwayatnya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Maksudnya bohong. Nah, sehingga di situ adalah kita lihat jodoh mau semuanya ditentukan Allah. Kita tidak tahu jodoh kita, yang memang itu takdir Allah. Sehingga semua itu adalah yang ditanyakan Allah, bukan takdirnya. Yang pertama adalah perjalanan menuju takdir dan bagaimana setelah takdir itu. Apa maknanya? Perjalanan dapat jodoh itu yang caranya bagaimana? Kita cari rezeki, takdir Allah, perjalanan dapat rezeki, curang atau tidak. Tapi kalau ketetapannya itu adalah Tuhan Allah. Lalu setelah itu, nah demikian pula ketika dalam kepemimpinan.
Qulillahul malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Ditetapkan. Tapi yang bukan siapa yang jadi perjalanan takdir atas dasar apa kita memilih. Oh, ini adalah kita mengimani dia Islam. Oh, kita ini adalah berkebaikan. Itu yang dapat pahala itu. Jadi enaknya dalam takdirnya ada karena itu perjalanan takdirnya. Ada orang yang mohon maaf dagang sesuatu, bisa jadi yang ini laku, ini enggak. Tapi dia dalam perjalanan dia kagak sholat, dia curang, ya dia dapat apa-apa, tapi dia dapat pahala dan jodoh. Nah, lalu setelah dapat jodohnya bagaimana mengisi? Setelah dia jadi pemimpin, nah, maka di situ Allah beri kesempatan apa? Jadi jodohnya benar-benar nih ketika perjalanannya niat diisi dengan kita untuk melengkapi dengan istighfar. Nah, sekarang kita sudah berdua berapa? Itu memang takdir Allah yang jadinya itu. Anu tahu pada yang dulu pada zaman Presiden ke-6 SBY itu ada calon DPD ya, di orang kampung Satpam, tapi dia bisa ngalahin mantan menteri. Hanya karena apa? Hanya karena nomor dia sama dengan nomor partai ketika itu. Siapa yang takdir? Sampai bingung, kok bisa? Tapi kita karena apa kita memilih itu ya, untuk apa kita berdua? Maka setelah itu ya sudah ada kita di tempat manzilatul taslim, kita tempat kita pasrah pada Allah. Ya, tapi harus meyakini ya tadi meyakini dengan bagian dari keimanan takdir itu khairi wa syari. Apa maknanya yang kita sukai atau tidak kita sukai? Yang kami ada pilihan suka ya senang dari Allah, pilihan tidak malah tidak dari Allah. Apalagi tadi lupa. Nah, takdir ya, takdir itu ya, takdir ini ada kan, ada dalam hadis ada dua ya. Ma yarduqadu illa bil bir, ya tidak bisa ditolak kecuali dengan kebaikan. Maka di situ ada doa, ada kebaikan. Nah, nanti ada takdir, ada yang membaginya, ada takdir yaumi ya. Sehingga kita lihat berubah atau tidak itu kan sama dengan ada dua kolom ya, dua kolom sama dengan kalau yang rajin ya dia sabar, dia akan untung nih. Tapi kalau yang sama dia yang malas ini dia akan gagal. Sama kalau saya sebagai dosen tahu nih mahasiswa ini rajin, ini nanti nilainya A, yang ini malas dari kuliah D, tapi bisa jadi salah. Tapi ilmu Allah nggak mungkin, mustahil. Allah pasti benar. Allah tahu. Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Abu Lahab ada tabat ada. Coba kalau seandainya Abu Lahab masuk Islam, mustahil. Kenapa? Ilmu Allah Maha mengetahui. Nah, kita ya dengan tadi yang bisa berubah apa? Ada yang takdir ya, yang bisa berubah tentu dengan ketentuan Allah, lalu dengan apa yang bisa berubah dalam doa dan kebaikan kita, insyaallah ya. Nah, tapi yang sifatnya dahulu ya, misalnya tentang kematian itu sudah ditetapkan. Maka makna panjang umur itu kan ada dua, ada yang ditetapkan ini nambah tapi kita nggak tahu, maka ada yang majazi bertambah walaupun usianya 60 tapi laksana seperti 1000 tahun, jadi nambah berkah, nambah itu. Nah, segala yang kita tidak tahu ya kita tinggal memohon pada Allah. Seperti kalau kita gaji di perusahaan, gajinya nanti gimana kerja itu, gimana permohonan, kita kan semangat tuh. Tapi kalau sudah tahu gaji bakal segitu, nah, dan Allah tutupi semua adalah hikmahnya apa? Maka mengimani dalam tiga. Yang pertama adalah Allah zat yang maha adil. Apa? Mustahil, impossible, tidak mungkin. Orang yang rajin ini dapatin nggak mungkin. Dalam ilmu Allah pasti. Tapi kalau manusia bisa, ini rajin malah dapat kecil, yang enggak malah
karena punya orang dalam bisa. Allah mustahil, tidak akan menzalimi. Yang kedua adalah Allah dengan Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, pasti ada hikmahnya. Sehingga tidak boleh kita bertanya Allah kenapa begini, tapi kita ya Allah mal hikmah, apa hikmahnya? Ya. Yang ketiga adalah dengan Allah Al-Alim, zat yang maha tahu. Ya Allah, Engkau maha adil, Engkau maha hikmah, Engkau maha tahu. Maka yakinlah ada ini yang terbaik pada kita. Asal terpenuh khairul lakum, yang bisa jadi baik, bisa jadi kemudian ini untuk menghindarkan kita dari keburukan kita. Nah, memahami takdir enak banget, maka tidak ada, nggak boleh takdir itu kejam, nggak ada. Harus pasti ada hikmahnya dan terbaik. Lalu apa lagi, satu lagi? Ada.